Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman, walhamdulillah ya masih bisa bertatap muka lagi dengan Nisa di Nisa Asifa Dakwah Channel. Ya, seperti biasa ya Nisa akan ajak teman-teman belajar ya. Ya, seperti video-video yang sebelumnya yang Nisa buat gitu ya. Barang siapa menempuh suatu jalan dengan tujuan adalah niatnya untuk belajar, menimba ilmu, menuntut ilmu, dan tujuannya adalah lillah karena Allah, maka pasti Allah akan memudahkan jalan baginya untuk menuju ke surganya. Masya Allah ya. Amin Allahumma amin, amin amin, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman ya, yang selalu Nisa sampaikan gitu ya, surga yang dimaksud di dalam hadis Muslim, riwayat Muslim ini, Masya Allah gitu ya, artinya itu luas sekali gitu loh. Jadi bagi siapapun kita, kalau kita sebagai umat Islam, kita selalu berusaha ya untuk belajar ya, dalam arti adalah ingin mendekatkan belajar tentang syariat agama, ingin mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah itu akan selalu memudahkan dalam segala urusan kita gitu loh ya, sehingga kita bisa surga yang dimaksud bisa menjadi suatu kesehatan buat kita, kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan. Artinya Allah akan selalu memberikan kemudahan. Di saat kita punya kesulitan, Allah kasih kemudahan. Di saat kita mempunyai pekerjaan, dalam pekerjaan pasti Allah akan memberikan kemudahan buat kita untuk menyelesaikan kesulitan kita, permasalahan kita, ujian-ujian kita ya. Karena karena kita selalu mau belajar. Nah, di sini teman-teman ya, untuk kesempatan kali ini Nisa akan mengajak teman-teman belajar, yaitu dengan tema kajian ujian merupakan kekuatan iman dan imun. Ini penting sekali gitu ya, kalau kita mempelajarinya, kita membahasnya sekarang itu penting sekali ya, bahwa ujian itu merupakan kekuatan iman dan iman kita dan imun ya. Karena kenapa Nisa mengajak teman-teman belajar tentang tentang materinya ini ya, untuk kita belajar itu kenapa gitu loh, ujian merupakan kekuatan iman dan imun gitu loh. Karena teman-teman, banyak dari kita itu kita tidak tahu gitu loh, bahwa di saat Allah memberikan ujian kepada kita ya, dalam arti seperti permasalahan ya, ujian-ujian yang membuat kita itu galau, membuat kita itu kadang kecewa ya, membuat kita mungkin ujian-ujian di saat kita bekerja gitu ya, apapun pekerjaan kita. Misalkan Allah memberikan ujian berupa kesulitan gitu ya, ujian berupa permasalahan gitu ya. Kadang kita tuh kalau kita tidak belajar gitu ya, kalau kita tidak tahu gitu ya, mungkin kita akan merasa bahwa ujian ya, entah itu berupa kesulitan di saat kita bekerja, entah itu berupa permasalahan dengan mungkin dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan keluarga kita, dengan partner kerja kita dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin kalau kita menganggap gitu ya, wah ini beban gitu ya, beban sekali, kita merasa terbebani gitu ya. Nah, di sini teman-teman, kalau kita mau belajar, kita mempelajari, ternyata Allah memberikan ujian kepada kita itu bukan merupakan beban gitu loh, bukan merupakan beban. Akan tapi justru disitulah di saat Allah ingin memberikan kepada kita itu, Allah memberi suatu ujian buat kita itu berupa kesulitan gitu ya, berupa kesulitan atau permasalahan di dalam mungkin yang mungkin yang sudah berumah tangga di dalam rumah tangga, atau mungkin di teman-teman yang sudah bekerja dalam pekerjaan gitu, ataupun permasalahan dengan keluarga, teman, sahabat. Mungkin kalau kita nggak tahu akan merasa bahwa itu membebani kita gitu ya. Membebani, padahal Allah tuh ya teman-teman, Masya Allah, Allah ngasih kita ujian ya, itu bahwa Allah tuh sebenarnya bukan ingin membebani kita, bukan. Allah tidak pernah ingin membebani umatnya gitu loh ya. Di dalam Al-Quran sendiri pun Allah tidak pernah menyebutkan bahwa Allah itu ingin membebani kita umatnya, nggak ada. Yang ada adalah Allah itu justru memberikan ujian kepada kita, supaya dengan ujian itu bisa menjadikan
memberikan kekuatan buat kita. Supaya dengan ujian itu menjadikan kita tuh apa? Iman kita semakin kuat. Dan apa ya? Allah memberikan ujian itu justru Allah tuh ingin membuat imun kita tuh semakin kuat. Ya. Karena zaman now ya seperti yang saat ini terjadi zaman now ya. Di mana Allah memberikan ujian ya. Pada akhirnya orang harus benar-benar menjaga, bukan hanya iman yang harus kita jaga, tetapi kita juga harus menjaga imun kita gitu ya. Ya di zaman now kan itu ujiannya Allah berikan kepada kita kan itu. Di mana kita harus benar-benar menjaga bukan hanya imun tapi iman. Bukan hanya iman tapi juga imun gitu ya. Akan tapi ya mungkin banyak orang yang saya ingin menjaga imun saya, harus makan ini, harus makan vitamin ini, harus minum apa ini ya, obat inilah makanan inilah. Akan tapi justru disinilah yang harus kita tahu bahwa ternyata ujian gitu loh. Ujian itulah yang bisa membuat iman kita kuat, sekaligus bisa membuat imun kita kuat. Ya. Ujian membuat iman kita kuat dan juga membuat imun kita kuat. Loh kok bisa Mbak Nisa gitu ya? Mungkin teman-teman ya sama nih Nisa dulu juga merasa bahwa maksudnya seperti apa gitu ya? Kok bisa ujian bisa membuat iman kita kuat? Kenapa kok bisa ujian itu bisa membuat imun kita kuat gitu ya? Ternyata gini teman-teman. Di saat Allah memberikan ujian kepada kita, maka kalau kita orang beriman itu kan pasti kita berusaha gitu loh. Kita berusaha mengerjakan apapun yang Allah ujian yang Allah berikan kepada kita itu dengan cara yang benar. Pasti kan kalau kita sebagai umat Islam nggak mungkin Allah kasih ujian sama kita gitu ya. Lalu kita menggunakan dengan menyelesaikan ujian-ujian kita itu dengan cara yang tidak benar. Ya, tidak benar. Itu kan nggak mungkin gitu loh. Kalau kita memang bahwa kita mengaku bahwa saya adalah umat Islam, saya adalah orang beriman sama Allah ya. Ya, orang beriman sama Allah itu kan pasti menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi semua larangan-larangan Allah gitu ya. Sehingga di saat Allah kasih ujian gitu loh, pasti kita akan berusaha gitu ya, menyelesaikan dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah ridhoi. Karena kita adalah umat Islam, kita orang beriman sama Allah. Sehingga kalau kita paham gitu, makanya dulu Nisa tuh sering menyampaikan buat teman-teman yang sering mengikuti Nisa belajar gitu ya, bahwa ujian itu Allah memberikan ujian, tanda Allah ingin memuliakan kita. Di saat Allah ingin memberikan ujian kepada kita, itu tanda bahwa Allah ingin menaikkan derajat kita. Ya, Allah ingin memberikan kekuatan buat kita. Sehingga ya, di saat Allah kasih ujian, tanda bahwa supaya kita tuh iman kita kuat gitu loh. Supaya iman kita kuat. Kalau Allah memberikan ujian kepada kita orang Islam, kita orang beriman sama Allah, pasti kita akan mencari cara yang benar, cara yang baik, cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, cara seperti ini benar. Permasalahan saya ini, kesulitan saya ini. Lalu kita pasti akan berusaha untuk menyelesaikan dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah ridhoi. Sehingga cara itulah ya cara yang kita kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menjadi iman kita. Ya, menjadi sebab iman kita semakin kuat. Karena kita yakin, oh ya, Allah kasih ujian ini pasti tujuannya supaya Allah, kita umatnya bisa menyelesaikan dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah ridhoi. Apapun ujian itu berupa kesulitan, ujian itu berupa permasalahan, ujian itu berupa kesulitan kita dalam bekerja, mungkin ada masalah dalam rumah tangga, atau mungkin dengan partner kerja atau dengan teman. Maka kalau kita orang beriman sama Allah, pasti kita mengerjakannya dengan cara yang benar. Oh iya, saya orang beriman sama Allah, pasti harus mencari cara yang benar seperti ini. Dengan saat kita mengerjakan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar itu, maka akan bertambah iman kita, akan bertambah kuat. Semakin kita jadi orang beriman sama Allah, apapun kesulitan, kita selalu berusaha mengerjakan dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah ridhoi, sesuai dengan tuntunan syariat agama yang Allah ridhoi. Sehingga di situ malah akan menjadikan iman kita semakin kuat, menjadikan iman kita semakin kuat. Ya, jangankan kita gitu loh, Rasulullah SAW pun sama teman-teman. Beliau juga orang yang mulia, beliau juga orang yang memiliki akhlakul karimah yang mulia. Ya, akan tapi walaupun beliau dikasih ujian sama Allah, padahal beliau adalah
makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, yang paling dimuliakan oleh Allah, yang memiliki akhlakul karimah yang mulia, yang sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi justru beliau itu ditugaskan sama Allah ya untuk apa? Untuk menghadapi mereka orang-orang yang tidak berakhlak, orang yang jahil sama beliau, yang selalu apa ya? Menghina beliau. Akan tapi beliau tetap apa ya? Menghadapinya dengan cara yang benar, menyelesaikan semua permasalahan menghadapi orang-orang yang jahiliyah itu dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah ridhoi, sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan apa ya? Firman-Nya Allah yang di dalam Al-Qur'an. Sehingga apa? Ya walaupun beliau berhadapan selalu ya dengan orang-orang jahiliyah, dengan orang-orang yang mungkin membenci beliau ya, tetapi beliau tetap imannya tetap kuat, beliau tetap bisa menjaga iman, beliau tetap berdakwah, beliau tetap apa? Menjalankan tugas beliau untuk apa? Untuk berdakwah, untuk menyampaikan agama tauhid. Untuk apa? Membenahi akhlak, untuk memperbaiki akhlak umatnya. Untuk memperbaiki akhlak umatnya. Sama, kita juga umatnya sama. Kita sebagai umatnya juga harus seperti itu. Artinya di saat kita dikasih ujian sama Allah, kalau kita memang merasa bahwa diri kita adalah orang Islam, kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang beriman sama Allah, ya Allah kasih ujian buat kita. Sama halnya Rasulullah SAW juga sama, dikasih ujian sama Allah. Apa ujiannya? Menghadapi orang-orang yang jahiliyah. Kita juga sama, tapi bedanya kita adalah kita dihadapkan dihadapkan dengan apa? Permasalahan-permasalahan, kesulitan yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mencontoh ya, kita meneladani Rasulullah SAW, maka kita harus juga mencontoh beliau. Artinya di saat kita dikasih ujian sama Allah, ya kita harus mengerjakan dengan cara yang benar, dengan cara yang apa ya? Yang baik, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman-firman-Nya Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Seperti itu kita harus mengerjakannya. Sehingga di saat Allah kasih ujian kepada kita, sesulit apapun, serumit apapun, ya sesulit apapun, serumit apapun, mungkin kalau orang-orang yang awam menganggap bahwa sangat sulit, beban gitu ya, ujian bertubi-tubi gitu ya. Tetapi di saat kita berusaha menyelesaikannya dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa ya teman-teman? Justru itulah yang akan menjadikan iman kita semakin kuat. Ya, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin kuat. Sehingga apa? Apapun ujian kita tetap menjalankan perintah Allah. Apapun ujiannya kita tetap berusaha menjauhi larangan-larangan Allah sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ujiannya mau apa ya? Allah memberikan ujian itu bertubi-tubi sekalipun, tetapi kita tetap berusaha menyelesaikannya dengan cara yang Allah ridhoi, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah ridhoi, sesuai dengan tuntunan syariat agama yang Allah ridhoi. Sehingga itulah yang menjadikan apa ya? Ujian walaupun apa ya? Sulit sekalipun, rumit sekalipun, tetapi apa? Tetap semakin menjadikan kita itu iman kita semakin kuat. Ya, menjadikan iman kita semakin kuat gitu loh. Ya. Karena ujiannya kita selesaikan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang Allah ridhoi. Nah, inilah teman-teman. Artinya bahwa ujian ya, kalau kita memang mengaku bahwa kita adalah umat Islam, kita adalah orang beriman sama Allah, ujian itu bukan membebani kita, enggak akan pernah ujian kok membebani kita. Enggak ada. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam firman Al-Qur'an bahwa apa ya? Allah membebani hambanya, memberikan kesulitan kepada hambanya, membebani hambanya supaya menderita, supaya apa ya? Supaya galau, supaya sedih. Enggak ada tuh, teman-teman. Enggak ada. Yang ada apa? Yang ada Allah justru memberikan apa? Kepada kita itu apa? Ujian itu sebagai kekuatan buat kita. Allah memberikan ujian sebagai kekuatan buat kita supaya iman kita semakin kuat, supaya dengan seperti itu apa ya, apapun ujian kita tetap menjalankan perintah Allah, tetap kita menjauhi larangan Allah, tetap kita beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun ujiannya Allah berikan ya tetap kita mendapatkan petunjuk dari Allah, kita tetap apa ya, mendapatkan keberuntungan ya. Seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, Allah sudah berjanji buat kita seluruh umatnya.
kita seluruh umat Islam ya, bahwa apa, di saat kita menjadi orang beriman sama Allah, benar-benar kita beriman sama Allah, maka Allah maaf teman-teman, itu tadi jatuh. Jadi di saat kita menjadi menjadi benar-benar hambanya yang beriman sama Allah, seperti Allah yang sudah menjanjikan kepada kita umatnya di dalam Al-Quran itu, bahwa Allah akan selalu memberikan petunjuk buat kita, selalu memberikan keberuntungan buat kita. Kalau kita benar-benar beriman sama Allah, kita mengaku bahwa kita umat Islam, ya kita beriman sama Allah. Saat Allah kasih ujian itu berupa kesulitan, permasalahan, mau serumit apapun, sesulit apapun, mau bertubi-tubi sekalipun, tetapi kita tetap menyelesaikan ujian tersebut dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang Allah ridhoi, maka Allah akan memenuhi janjinya, gitu loh. Allah pasti akan memenuhi janjinya, gitu loh, janjinya kepada kita umatnya. Ya, kalau kita manusia, kita sebagai umatnya, mungkin manusia mempunyai peluang berjanji, mungkin kita masih bisa berkhianat. Kita berjanji, mungkin masih kita tidak menepati janji, masih bisa. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaannya, sebagai umatnya. Akan tapi kalau Allah yang berjanji itu, pasti Allah akan menepati. Allah berjanji sama umatnya. Di dalam surah di Al-Quran itu ya teman-teman, di surah Alif Lam Mim ya teman-teman baca ayat 1 sampai 5 itu, di situ ada janji Allah. Allah berjanji, pasti Allah menepatinya, gitu loh. Di saat Allah berjanji sama kita umatnya, pasti Allah menepatinya. Maka di saat kita menjadi orang beriman sama Allah, benar-benar beriman sama Allah, Allah kasih kita ujian, kita menjalankan, kita selesaikan dengan cara benar, kita selesaikan dengan cara yang baik, maka Masya Allah, di situ Allah justru akan selalu memberikan petunjuk buat kita. Sehingga dengan petunjuk itu menjadikan iman kita semakin kuat. Semakin kuat. Walaupun ujian seperti apapun, tetap menjalankan perintah Allah, tetap menjauhi larangan Allah. Terus ujiannya serumit apapun, sesulit apapun, mau bertubi-tubi sekalipun, di situ kita dapat petunjuk dari Allah. Di situ kita mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti apa? Keberuntungannya dengan cara seperti apa ya? Dengan cara yang tidak disangka-sangka oleh Allah sendiri yang memberikan kepada kita. Dan kita tidak bisa membayangkan seperti apa. Ya, itu adalah rencana Allah, memberikan keberuntungan kepada hamba-hambanya, kepada umat-umatnya yang memang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman, ya artinya apa? Kalau kita sebagai umat Islam, kalau kita memang mengaku bahwa kita umat Islam, Allah kasih ujian, maka kita harus bersyukur sama Allah, tambah bersyukur sama Allah. Di saat kita bersyukur sama Allah ya, lalu kita berusaha menyelesaikan ujian-ujian kita itu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, maka Masya Allah, gitu loh. Di situ malah akan menjadikan iman kita semakin kuat. Ya, di saat iman kita semakin kuat, maka di situ kita menjadi di situ artinya kita menjadi hamba yang beriman sama Allah. Ya, di saat kita menjadi hamba yang beriman sama Allah, maka di situ artinya kita menjadi orang yang yang selalu Allah kasih petunjuk, sehingga kitalah menjadi hamba yang termasuk menjadi hambanya yang selalu memperoleh keberuntungan, sehingga kita mendapatkan bagian Allah menepati janjinya buat kita kalau kita benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, ya. Dan benar-benar kita menjadi orang yang hambanya, menjadi umatnya beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian ya memberikan kekuatan untuk iman kita. Bagaimana dengan imun, Mbak Nisa? Pasti ya, apalagi di zaman now, teman-teman. Saat ini kan kita banyak orang permasalahannya itu adalah iman dan imun, gitu kan. Banyak orang berlomba-lomba saat ini hanya untuk menjaga iman dan juga imun. Ya, untuk melindungi kita dari kesehatan supaya kita menjadi orang sehat. Apalagi di zaman now, Allah kasih ujian yang dimana kita harus menjaga iman dan imun, gitu ya. Maka inilah yang harus kita pelajari. Ternyata
Imun itu bukan kita peroleh dari makanan aja, bukan kita peroleh dari vitamin ataupun mungkin dari makanan-makanan yang bergizi, bukan, tapi dari bagaimana sikap kita menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, sikap kita, bagaimana kita menghadapi kesulitan-kesulitan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang pekerjaan-pekerjaan kita. Ya. Bagaimana sikap kita itu gitu loh. Ya. Kalau kita orangnya awam gitu ya. Kalau kita orangnya awam, mungkin kita tidak belajar gitu. Mungkin di saat kita menghadapi ujian atau pekerjaan gitu ya, Allah kasih kita ujian yang sulit, mungkin kita akan mengeluh gitu loh. Ya, mengeluh gitu ya, menyalahkan, mungkin ini pekerjaan kok sulit sekali gitu ya. Sehingga disitulah yang menjadikan menjadi sebab imun kita akan turun. Imun menjadi turun. Padahal kalau kita orang yang beriman sama Allah, kita iman kita benar-benar beriman sama Allah, justru itulah yang kesulitan itulah yang bisa menjadikan memberikan kekuatan imun buat kita. Imun bisa kita peroleh dari saat kita sikap kita menghadapi ujian-ujian, kesulitan-kesulitan yang Allah berikan kepada kita itu. Ya, di saat kita teman-teman, ya, Allah semakin memberikan ujian, kesulitan buat kita. Kalau kita memang beriman sama Allah, justru kita akan senang. Ya. Di saat kita mengerjakan atau menyelesaikan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita itu dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang Allah ridhoi, maka di situ akan menjadi iman buat kita, menjadi kekuatan iman buat kita. Kalau di saat Allah memberikan ujian, kesulitan buat kita, suatu pekerjaan gitu ya, wah ini pekerjaan sulit, mungkin kalau kita awam ya kita akan mengeluh, pekerjaan sulit, harus begini, harus begitu, mungkin membuat kita capek, galau dan lain sebagainya. Tapi disinilah kalau di saat kita capek, galau, kita malah itu yang membuat yang menjadikan iman kita tuh akan down. Iman akan down, sehingga dengan kalau imun akan down. Kalau imun down, maka kita akan mudah terserang oleh penyakit. Jangankan bukan hanya penyakit yang saat ini ada di bumi Allah ya. Apapun, kalau imun kita turun ya kita akan mudah dihinggapi penyakit gitu loh. Lah, disinilah di saat kita dikasih ujian sama Allah, pekerjaan yang sulit, justru kita harus senang. Karena apa? Di saat itu, Masya Allah ya, tangan kita bergerak. Di saat kita menghadapi pekerjaan, mungkin pekerjaan kita sulit gitu ya, tangan kita kan pasti bergerak teman-teman. Saat itu ya Allah memberikan kesulitan itu, Allah itu ingin memberikan kekuatan buat tubuh kita, sehingga tubuh kita bisa bergerak, mengerjakan pekerjaan kita ya. Terus nanti misalkan pekerjaan itu sulit sekali gitu ya, maka bukan hanya tubuh kita, mungkin pikiran kita, akal kita akan bergerak juga, sehingga kita kita akan selalu berpikir, oh ya nanti kalau pekerjaan ini harus seperti ini, maka pikiran kita juga akan bekerja gitu loh, work gitu loh, sehingga kita selalu oh iya pekerjaannya seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, sehingga kan kita juga pikiran kita juga menjadi memiliki kekuatan. Allah memberikan kekuatan akal buat kita, karena akal kita saat itu juga bekerja gitu loh di saat menghadapi kesulitan-kesulitan, sehingga dengan seperti itu menjadikan akal kita bekerja, work gitu ya, sehingga disitulah ada kekuatan imun yang ingin Allah berikan kepada kita ya. Semakin Allah kasih kita suatu contoh ya, pekerjaan semakin sulit, mungkin punya usaha kok semakin Allah kasih kesulitan ya, mungkin ada masalah-masalah apapun, maka kalau kita sebagai umat yang beriman sama Allah, kita justru harus bersyukur sama Allah, senang dan juga bersyukur sama Allah. Karena di situ Allah memberikan kekuatan iman buat kita. Di saat kita mengerjakan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah ridhoi, maka di situ ada kekuatan iman yang Allah ingin berikan kepada kita. Ya, iman. Nah, di saat Allah memberikan kesulitan, kita menyelesaikan dengan cara yang benar. Saat itu tangan kita akan bergerak, teman-teman. Tangan kita bergerak, kaki kita harus bergerak, mungkin mata kita, telinga kita, nanti akal kita juga mulai merencanakan, oh harus seperti ini, harus seperti ini. Di situ ada bukan hanya menjadikan iman kita kuat, tetapi juga justru juga menjadikan imun kita kuat
imun kita kuat. Sehingga apa? Kalau kita memang orang beriman sama Allah, di saat Allah memberikan kepada kita itu ujian, justru kita harus senang, bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya apa? Karena Allah memberikan kekuatan buat kita. Karena saat Allah memberikan ujian, di saat itu Allah ingin memberikan kekuatan buat kita. Ya. Artinya, ya, ujian baik itu berupa kesulitan, baik itu berupa permasalahan-permasalahan, di saat kita mengerjakan dengan cara yang benar, dengan yang baik, maka apa? Masya Allah itu teman-teman. Ya, di situ ada Allah memberikan memberikan kekuatan sekaligus dua kekuatan sekaligus buat kita. Satu apa? Kekuatan iman. Iman. Dua ada kekuatan apa? Imun kita. Sehingga di saat kita Allah memberikan kesulitan, Allah memberikan ujian-ujian kepada kita menyelesaikan dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah ridhoi gitu ya. Sehingga apa? Itu akan menjadikan iman kita semakin kuat, imun kita juga semakin kuat. Kenapa gitu ya? Banyak orang mungkin mudah terserang penyakit gitu ya. Kenapa gitu loh? Karena sering mengeluh gitu loh. Ya, karena kita tidak mau belajar, kita tidak mau memahami. Tidak mau belajar, kita tidak mau memahami. Sehingga kalau ilmu kedokteran gitu ya. Di saat imun kita turun ya, di saat imun kita turun itu, maka di situ kita akan mudah gitu loh. Penyakit akan mudah hinggap dalam diri kita. Ya, kalau kita orang beriman sama Allah, bukan obat yang bisa menyembuhkan penyakit itu bukan obat, tapi diri kita, bagaimana kita itu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Nah, kalau kita sebagai umat Islam, kita beriman sama Allah kasih ujian apapun, mau sesulit apapun, kita mengerjakan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang Allah ridhoi, sesuai dengan syariat dan tuntunan syariat agama yang Allah ridhoi, maka masya Allah, ya di situ ada kekuatan iman. Disitulah Allah memberikan kekuatan iman buat kita gitu loh. Disitulah Allah ingin memberikan kekuatan imun juga buat kita, bukan hanya iman tapi imun. Karena apa? Tangan bergerak gitu loh. Bergeraknya bukan bergerak untuk melakukan sesuatu hal yang tidak baik, untuk suatu kebaikan. Pada akhirnya apa? Tangan kita bergerak ada imun di dalam tubuh kita, ada imun. Ya, imun kita kuat gitu ya. Ya, membuat imun kita kuat. Nanti apa? Kaki bergerak ya, nanti hati kita juga bergerak. Hati kita juga, oh ya, seperti ini harus hati-hati, seperti ini mengerjakan ini harus hati-hati seperti ini. Sehingga apa? Di situ ada imun, kekuatan imun yang Allah memberikan kepada kita. Ya, nanti akal kita juga, oh ya, harusnya seperti ini. Kalau ini nggak boleh seperti ini ya. Nanti kalau seperti ini, nanti bisanya seperti ini. Bagaimana gitu ya. Sehingga akal kita juga akan ada imun, ada kekuatan imun di yang Allah ingin berikan kepada tubuh kita ya, kepada tubuh kita gitu ya. Sehingga di situ teman-teman ya. Artinya kalau Allah kasih ujian buat kita, kalau kita memang beriman sama Allah, kita harus bersyukur. Kita harus alhamdulillah ya Allah memberikan ujian kepada hamba. Ini adalah kekuatan ya, setiap ujian yang Kau berikan kepada hamba ya, baik itu berupa kesulitan, baik itu berupa permasalahan, itu merupakan kekuatan yang Allah ingin berikan kepada kita. Maka kita bersyukur sama Allah ya, alhamdulillah ya Allah Engkau berikan kekuatan kepada hamba. Sehingga teman-teman, kalau kita belajar seperti ini ya, kita belajar seperti ini, pada akhirnya di saat kita mendapatkan kesulitan ya, Allah memberikan ujian kepada kita nggak akan pernah mengeluh gitu loh, nggak akan pernah mengeluh, nggak akan pernah kecewa, nggak akan pernah merasa terbebani gitu ya, nggak akan gitu. Justru di saat semakin Allah kasih ujian kita semakin sulit Allah Allah memberikan ujian buat kita, semakin rumit ataupun banyak bertubi-tubi ujian yang Allah berikan kepada kita, malah menjadikan kita semakin bersenang, semakin bersyukur ya, senang dan bersyukur sama Allah. Karena apa? Kita tahu bahwa Allah tuh nggak pernah memberikan beban kepada hambanya, kepada umatnya melebihi dari kesanggupan kita, melebihi dari kemampuan hambanya dan umatnya. Artinya apa? Di saat Allah berikan ujian kepada kita akan, oh ini Allah ingin memberikan kekuatan buat kita, buat saya
ya. Di saat Allah Allah memberikan ujian buat kita berupa kesulitan, ya mungkin rumit, bertubi-tubi sekalipun, kita malah akan justru senang. Alhamdulillah ya Allah, ini Engkau memberikan kekuatan kepada hamba. Sehingga apa? Sehingga apa teman-teman? Dengan seperti itu, ya kita sebagai umat Islam, ya orang beriman sama Allah, Allah kasih ujian, nggak akan pernah kita tuh merasa galau, kecewa, mengeluh. Itu nggak akan pernah. Yang ada semakin Allah kasih kita ujian semakin sulit, ya semakin kita semakin senang, semakin bersyukur. Senang semakin bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini teman-teman. Ya, artinya bahwa iman dan imun itu bukan hanya kita peroleh mungkin dari makanan atau mungkin dari obat-obatan, herbal dan lain sebagainya. Bukan hanya itu gitu loh. Akan tapi justru kekuatan iman dan imun itu dari sikap kita. Dari sikap kita sendiri. Ya, bagaimana sikap kita? Kalau kita sebagai umat Islam, sikap kita menghadapi ujian, ya kita harus menghadapi menyelesaikan setiap ujian yang Allah berikan kepada kita itu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Di saat kita Allah kasih ujian, kita menyelesaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, maka sesuai dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Allah ada kekuatan iman, ada iman. Allah memberikan kekuatan iman kepada kita. Karena teman-teman, kalau hanya orang yang beriman aja gitu loh, hanya orang yang beriman sama Allah aja, yang di saat Allah memberikan ujian itu kita tetap menyelesaikannya dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang Allah ridhoi sesuai dengan syariat agama. Kalau orang yang tidak beriman nggak mungkin kan, nggak mungkin mereka orang tidak beriman sama Allah, tidak tahu tentang syariat agama, Allah kasih ujian, ya mungkin kebanyakan mereka punya peluang menyelesaikan dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak benar. Nah, kalau kita orang beriman pasti ya di saat Allah kasih ujian kita menyelesaikannya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Karena apa? Karena kita tahu bahwa karena kita orang yang beriman sama Allah gitu loh. Kita beriman sama Allah. Kita belajar tentang syariat agama. Mana yang Allah larang, mana yang Allah mana yang Allah larang, mana yang Allah memperbolehkan kita untuk mengerjakan. Sehingga karena iman itu pada akhirnya kita saat Allah memberikan ujian, kita pasti akan menyelesaikan dengan cara yang benar. Pasti kita akan menyelesaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang Allah ridhoi. Di saat kita menyelesaikan dengan cara baik, di situ iman kita semakin kuat. Ya, artinya iman kita semakin kuat. Di saat kita mengerjakan dengan cara yang baik, ya saat itu tangan kita bergerak melakukan pekerjaan kita itu juga pada akhirnya ada menjadi imun buat kita. Menjadi imun, ya menjadi kekuatan imun buat kita. Kekuatan imun buat kita. Makanya di saat kalau kita melihat di zaman now, orang-orang zaman now kita semua orang berusaha untuk menjaga imun dan iman, ya iman dan imun, ya maka sebenarnya menjaga imun itu bukan hanya dengan obat-obatan, bukan hanya dengan harus makan ini, bukan, tetapi bagaimana sikap kita menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Di saat kita mengeluh, ya di saat Allah berikan ujian kepada kita mengeluh, maka iman kita juga akan down. Bukan hanya iman, di saat iman down, imun kita juga ikut-ikutan down. Ya, iman dan imun juga down gitu loh. Karena apa, teman-teman? Karena kita tidak tidak mengerjakan dengan cara yang benar, kita tidak mengerjakan dengan cara yang baik, kita tidak menjadi orang yang beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mudah kita mudah penyakit itu hinggap ke kita. Ya. Kalau kita sebagai umat iman, orang Islam, kita beriman sama Allah kasih kita ujian, kita kerjakan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, di situ ada kekuatan iman, di situ ada kekuatan imun. Ya, disitulah teman-teman. Ya, kenapa Nisa mengajak teman-teman untuk belajar, yaitu tentang ujian merupakan kekuatan imun dan iman. Artinya supaya teman-teman? Dengan kita belajar ini, kita kita akan tahu gitu loh, tahu bahwa
ternyata imun dan iman itu ya bukan apa ya, di saat Allah ujian itu ternyata kita tahu bahwa ujian itu ternyata merupakan pertolongan dari Allah. Ya, kalau kita tahu ya teman-teman bahwa di saat Allah memberikan ujian kepada kita itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan supaya apa? Supaya dengan ujian itu bisa menjadikan iman kita kuat. Supaya dengan ujian-ujian itu menjadikan imun kita juga kuat. Ya, makanya kalau kita sebagai orang ya kita sebagai umat Islam, kita orang beriman sama Allah, di saat Allah kasih ujian jangan pernah mengeluh. Ya, jangan pernah mengeluh. Tetap bersyukur sama Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Nisa juga sama, teman-teman. Nisa juga sama seperti itu dulu. Ya, sebelum belajar belajar tentang syariat agama, sebelum belajar tentang Al-Qur'an gitu ya. Sama gitu di saat Allah kasih ujian. Mungkin kita bekerja gitu ya. Biasanya kan sekarang kita kan bekerja gitu ya. Pasti ujian yang kita peroleh itu pasti di saat kita bekerja gitu ya. Di saat bekerja dikasih kesulitan, kita mengeluh, beban, merasa bahwa terbebani gitu ya. Ya itu yang menjadikan iman kita down. Itu yang menjadikan imun kita juga ikut-ikutan down. Iman juga ikutan down. Tapi di saat ya sudah belajar tentang syariat agama, belajar dari tausiah-tausiahnya para alim ulama, belajar dari Al-Qur'an, memahaminya tentang firman-firmannya Allah. Ternyata disitulah teman-teman. Ya pada akhirnya kita tahu bahwa ternyata ujian yang Allah berikan kepada kita, kalau kita mengaku bahwa kita adalah umat Islam, ternyata bukan membebani kita. Bukan membebani kita. Justru itu adalah suatu pertolongan yang Allah ingin berikan kepada kita. Mungkin bagi teman-teman ada yang bekerja gitu ya. Bekerja jadi apapun ya, mungkin ada yang bekerja lalu di pekerjaan kita mendapatkan pekerjaan yang sulit, rumit gitu ya. Mungkin kita merasa terbebani. Mungkin kita merasa mungkin ada yang membuat kita galau, membuat kita itu sedih, kecewa, kesel, jengkel gitu ya di saat kita menghadapi pekerjaan kita. Mungkin sulit lah, rumit lah dan lain sebagainya. Lah kalau kita memang orang beriman sama Allah, maka kita harus justru bersyukur gitu loh. Semakin Allah kasih kita ujian, semakin berat. Itu tanda bahwa Allah ingin memberikan pertolongan buat kita. Ya, di saat kita sebagai umat Islam kita tahu bahwa ujian itu bukan merupakan beban suatu pertolongan buat suatu pertolongan, maka teman-teman, kita akan bersyukur gitu loh. Sehingga kita pasti akan, walaupun sesulit apapun, serumit apapun ujian yang Allah berikan, kita tetap akan mengerjakan dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang Allah ridhoi. Ya, sehingga sesulit apapun teman-teman, kalau kita memang menjadi umat Islam, kita beriman sama Allah, dan kita benar-benar sesulit apapun ujian yang Allah berikan kepada kita itu, kalau kita sebagai umat Islam, kita tetap menjalankan perintah Allah, kita tetap menjauhi larangan-larangan Allah sesuai dengan kemampuan kita. Maka justru kesulitan yang Allah berikan, ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa kesulitan, permasalahan itu nggak akan pernah menjadi beban buat kita. Justru semakin Allah kasih kesulitan, semakin kita tuh akan semakin senang, semakin bersyukur. Ya walaupun mungkin kita juga merasa berat, kita juga merasa lelah, kita juga merasa capek. Tetapi kita tuh nggak ada namanya mengeluh gitu loh. Yang ada walaupun capek, lelah ya dalam pekerjaan kita mungkin membuat kita kesel dan sebagainya, kita tuh selalu bersyukur sama Allah. Senang, bersyukur, seolah-olah walaupun berat terasa ringan gitu loh ya. Ya, walaupun berat tapi terasa ringan. Karena apa? Karena kita apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, seberat apapun pekerjaan kita tetap menjalankan perintah Allah, kita tetap menjauhi larangan Allah. Tetap kita menjadi hamba yang beriman sama Allah. Ya, tetap kita menjadi hamba yang beriman sama Allah. Sehingga teman-teman? Justru malah semakin Allah kasih ujian kita sulit, ya, semakin Allah pekerjaan kita tuh semakin sulit. Akan tapi ya mungkin dengan pekerjaan itu membuat kita capek, membuat kita lelah, membuat kita mungkin membuat kita
capek gitu ya, lelah gitu ya. Tetapi lelah kita itu merasa seneng gitu loh. Senang, lelah kita tuh senang, lelah kita tuh bersyukur gitu ya. Sehingga berat sekalipun kita tetap senang, tetap bersyukur, ya, tetap bahagia gitu loh. Tetap bahagia gitu loh. Karena Kita beriman sama Allah, ya. Sesulit apapun pekerjaan tetap menjalankan perintah Allah, tetap menjauhi larangan Allah. Sehingga di saat kita beriman sama Allah, di saat kita bekerja, tetap kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, di situ ada campur tangan Allah selalu memberikan pertolongan buat kita. Ya, Allah kasih kesulitan buat kita. Allah juga akan memberikan kemudahan buat kita. Ya, Allah kasih kesulitan, tapi Allah juga memberikan kemudahan buat kita. Ya. Selain itu Allah juga memberikan kekuatan buat kita. Di saat kita melakukan pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita tetap menjalankan perintah Allah. Kita tetap menjauhi larangan Allah. Maka teman-teman? Di situ ada campur tangan Allah. Allah akan memberikan pertolongan buat kita. Ya, tetap memberikan pertolongan buat kita. Walaupun Allah juga memberikan kesulitan buat kita. Memberikan pekerjaan ujian-ujian buat kita, ujian-ujian yang mungkin sulit ya, rumit buat kita, tetapi juga Allah juga memberikan kemudahan buat kita. Memberikan kemudahan buat kita. Di situ ya Masya Allah. Di situ Allah memberikan memberikan kekuatan iman buat kita. Ada kekuatan iman yang Allah berikan kepada kita. Ada kekuatan imun yang Allah berikan buat kita di saat Di saat kita sesulit apapun pekerjaan kita tetap menjalankan perintah Allah, tetap menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sesulit apapun ya ujian yang Allah berikan kepada kita tetap tetap menjalankan, tetap menyelesaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Karena karena kita beriman sama Allah. Ya, karena hanya orang yang beriman sama Allah yang benar-benar menjalankan perintah Allah dan berusaha benar-benar untuk menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman ya, untuk kajian kita hari ini, kenapa Nisa mengajak teman-teman belajar tentang ujian merupakan kekuatan iman dan imun, supaya kita ya, apalagi di zaman now kan banyak kita bekerja ya, mungkin seperti Nisa sendiri merasakan bagaimana bekerja gitu ya, bagaimana kita menghadapi pekerjaan kita yang sulit. Mungkin ya Allah itu memberikan ujian buat kita. Mungkin teman-teman yang ada di perantauan gitu ya, Allah kasih pekerjaan, mungkin pekerjaan kita susah, sulit gitu ya. Mungkin kalau kita tidak belajar seperti ini, kita menganggap bahwa kesulitan itu merupakan beban gitu loh ya, sehingga dengan seperti itu malah menjadikan iman kita down gitu ya. Mungkin bisa menjadikan imun kita down ya. Maka disinilah kenapa Mbak Nisa mengajak teman-teman belajar supaya supaya dengan seperti ini buat teman-teman Nisa yang mengikuti kajian Nisa, mengikuti kita belajar sama Nisa, di saat Allah memberikan ujian buat kita di pekerjaan kita, mendapatkan pekerjaan yang sulit, justru kita nggak akan pernah mengeluh. Justru kita akan merasa bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Kita akan tahu, oh Allah kasih kesulitan ini, ujian ini, berarti Allah lagi memberikan kekuatan iman dan imun buat saya. Sehingga teman-teman, sesulit apapun kita tetap semangat gitu loh, semangat 45 untuk mengerjakan pekerjaan kita. Ya, walaupun Allah memberikan ujian yang bertubi-tubi, pekerjaannya kita semakin berat, katakan seperti itu, tapi kita tetap punya semangat. Kenapa? Gitu loh. Karena kita tahu bahwa ujian yang Allah berikan bukan untuk membebani kita, tapi justru Allah ingin memberikan kekuatan buat kita. Justru Allah ingin memberikan kekuatan buat kita, sehingga sesulit apapun pekerjaan kita ya, kita tetap punya semangat. Kita tetap punya semangat 45 untuk mengerjakan pekerjaan kita. Jadi sinilah teman-teman ya, kenapa Nisa membuat channel Asyifa Dakwah channel ini. Tujuan Nisa ingin mengajak teman-teman belajar supaya dengan seperti ini kita bisa mencari solusi bagaimana sih ya di saat kita menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, apalagi zaman now ya, begitu banyaknya orang harus menjaga iman dan imun, harus berusaha bagaimana menjaga iman dan imun supaya kita tidak tidak mudah down, baik itu down iman kita ataupun imun kita. Maka dengan seperti ini kita akan mempunyai semangat gitu loh.
mau ujian seberat apapun tetap kita semangat. Karena kita tahu bahwa ujian itu adalah pertolongan dari Allah. Ujian itu adalah cara Allah memberikan kekuatan buat kita. Sehingga di saat Allah Allah kasih kita ujian, mungkin teman-teman yang bekerja, mungkin teman-teman bekerja yang di perantauan gitu ya, berat pekerjaannya, tetap semangat gitu loh. Tetap semangat, tetap bisa senyum, tetap bisa bersyukur sama Allah gitu ya. Karena apa? Kita tahu bahwa ujian itu bukanlah suatu beban buat kita. Ujian bukanlah beban buat kita, tetapi justru itulah pertolongan dari Allah. Itulah kekuatan yang ingin Allah berikan buat kita. Itu adalah kekuatan kekuatan yang ingin Allah berikan kepada kita, supaya dengan seperti itu iman kita semakin kuat. Ya, imun kita juga semakin kuat ya, masya Allah gitulah. Kalau kita belajar tentang syariat agama itu masya Allah teman-teman, semakin kita belajar tentang syariat agama, semakin kita belajar tentang Al-Quran, semakin kita belajar tentang firman-firman Allah, di situ akan membuat kita tuh semakin bersyukur sama Allah, senang sama Allah ya, bersyukur dan bersyukur sekali sama Allah, dan semakin bisa mendekatkan diri sama Allah. Sehingga dengan seperti ini teman-teman ya, kita sehingga kita tahu ya, ternyata ujian itu bukanlah suatu beban. Ternyata ujian itu merupakan pertolongan dari Allah. Ternyata ujian itu merupakan kekuatan yang ingin Allah berikan kepada kita. Nah, di sini teman-teman ya, untuk kajian kita hari ini semoga benar-benar bermanfaat buat kita semuanya, buat teman-teman Yisa, bermanfaat untuk seluruh umat Islam yang ada di bumi Allah ini. Semoga dengan kajian ini bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kajian kita ya, belajar kita hari ini bisa menjadi sebab doa kita sama Allah, sehingga Allah menjadikan kita, menghendaki kita semuanya ya, semua umat Islam, kita semua menjadi hamba yang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian ya kajian kita hari ini, belajar kita hari ini, semoga bermanfaat. Nisa mohon maaf atas segala kekilafan, kesalahan yang mungkin yang kesalahan Nisa dalam menyampaikan, karena bagaimanapun Nisa dan kita semua umatnya itu adalah selalu tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa teman-teman? Karena hanya Allah lah yang maha sempurna. Sekian dari Nisa. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.